Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, saya mahasiswa STIG Business School Bogor. Ini saya akan membahas satu materi yaitu GCG atau Good Corporate Governance. Apa sih GCG itu? Pengertian Good Corporate Governance secara bahasa, good adalah baik, corporate perusahaan, dan governance adalah pengaturan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara definitif, merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah value added untuk semua stakeholder. Adapun tujuan GCG atau Good Corporate Governance untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien, meningkatkan kontribusi perusahaan pemerintah terhadap perekonomian nasional. Adapun prinsip GCG yaitu yang pertama, transparansi keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, keterbukaan dalam mengemukakan informasi, material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian atau independensi. Suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, itulah 5 prinsip yang ada di GCG. Unsur-unsur Good Corporate Governance. Yang pertama adalah pemegang saham, individu atau institusi yang memiliki vital stake dalam perusahaan. Yang kedua, komisaris dan direksi, bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan dari corporate, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, komite audit, memberikan pendapat atau rekomendasi profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Yang keempat, auditor internal, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, auditor eksternal, memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, manajer. Seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan. Dan yang terakhir, sekretaris. Pihak penghubung yang menjabatani antara kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik antara cipta perusahaan yang penuh tanggung jawab.